Sungai Rangkui dulu merupakan permata alami yang mempesona, mengalir dengan kejernihan yang memukau dan menjadi saksi sejarah bagi banyak generasi. Namun sayangnya, hari-hari keemasan sungai ini telah berlalu. Kalau sekarang sih kotor ya, banyak sampah juga. Tapi sekarang udah mulai lah kurang sampah kota dan Mesra, ada juga. Kalau dulu dibanding dulu kan, airnya bening bersih. Ada juga ya, pokoknya betul-betul kan mulai dibangunkan pengerukannya. Biasanya air kan mudah masuk nih ke dalam rumah-rumah warga. Sekarang alhamdulillah kurang juga, tidak ada pengerukan di sini. Banyak juga sih, kayak ini jembatan. Saat ini pandangan sungai yang kita kenal dulu telah berubah drastis. Terlihat jelas betapa kotor dan keruhnya sungai ini. Sampah-sampah plastik telah menggantikan keindahan yang dulu pernah ada. Dalam beberapa tahun terakhir, pernah terjadi banjir di Sungai Rangkui ini. Wah, pernah udah tahu dipisah kan. Mana yang WC ngeruap lah, mana yang sampah, mana yang alat-alat kanyot habis. Yang ibu tuh tahu ada apa lagi tersegir, ada apa lagi habis kanyot lagi. Ini dia tuntut, lari dulu ibu, lari dulu, fungsi dulu, ngelarinya kita dulu. Dek apa lah dibawa, dek pakai sepakai. Di sini habis. Tapi waktu seminggu, waktu banjir kan makan dikasih orang, jajan apa ya, pagi-pagi dan terang makan lengkap kopi apa. Di situ bukan segi atas tuh. Sungai Rangkui itu sering juga disebut dengan Sungai Pangkal Pinang. Nah, Sungai Rangkui itu hulunya itu berada di Gunung Mangkol. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa salah satu fungsi Sungai Rangkui itu adalah untuk sarana transportasi. Jadi kalau dulu kapal-kapal nelayan ya dari Pangkal Pinang itu bisa masuk sampai ke posisinya sekarang itu di belakang BNI itu, di belakang Bank Negara Indonesia itu. Nah, dulu kapal-kapal masih bisa masuk sampai ke situ, kapal-kapal nelayan, kapal-kapal barang ya. Makanya di sekitar situ dulu banyak sekali gudang. Nah, kebiasaan lainnya karena sungai itu dulu masih bagus ya, masih bersih. Nah, orang banyak memancing, menjala kan. Nah, apalagi dulu kan disebutkan ada 21 lekukan atau meander, kemudian banyak buayanya. Artinya ketika buaya itu banyak di situ, banyak makanannya kan, ikan, udang, dan orang pun mencari ikan dan udang ya. Di Sungai Rangkui kebiasaan ibu-ibu, bapak-bapak kan, kita dulu mandinya di sungai, kemudian mencucinya pun di sungai seperti itu. Nah, kalau sekarang tidak bisa lagi karena sungainya sudah keruh kan,
kotor. Jadi itu hanya tinggal sejarah, tinggal kenangan saja. Nah, harapan saya untuk Sungai Rangkui yang pertama, bagaimana kita memfungsikan Sungai Rangkui itu sebagai pengendali banjir ya. Nah, caranya dengan memfungsikan kembali beberapa pintu air yang dulu zaman Belanda berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, mengembalikan Sungai Rangkui itu menjadi bersih. Nah, itu membutuhkan kerjasama lintas kabupaten kan, lintas kabupaten kota, karena sumber air ataupun bagian hulunya kan ada di Kabupaten Bangka Tengah, di Gunung Mangkol. Nah, jadi harus ada kerjasama lintas kabupaten yang dimediasi oleh provinsi untuk mengembalikan Sungai Rangkui itu menjadi bersih ya, menjadi jernih. Kemudian yang ketiga, caranya juga menyadarkan masyarakat Pangkal Pinang, terutama masyarakat yang posisinya ya menghadap Sungai Rangkui ataupun membelakangi Sungai Rangkui. Nah, kan ada yang masyarakat tinggal misalnya di sisi sebelah utara sungai, itu biasanya kan membangun rumah menghadap sungai. Kalau yang sisi selatan ada yang menghadap sungai, ada yang membelakangi sungai. Nah, masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Rangkui itu ya harus menjaga kebersihan sungai, itu antara lain tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian industri ataupun usaha-usaha yang ada juga tidak membuang limbahnya di Sungai Rangkui seperti itu. Meskipun keadaan sungai saat ini sedang mengkhawatirkan, ada harapan yang masih bersinar. Banyak warga yang sadar akan pentingnya menjaga alam, berjuang untuk menyelamatkan Sungai Rangkui dari nasib buruknya.